Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Server Pusat Data Nasional Kominfo mengalami down sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga Kamis malam, sistem terus diupayakan pemulihan sementara para penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual. Inilah dokumentasi video rekaman dan foto suasana antrian penumpang, baik yang datang maupun pergi, yang diambil penumpang di area pintu internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang yang mengular akibat adanya gangguan sistem pusat data nasional, sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Hingga Kamis malam, sejumlah penumpang sudah mulai terurai di area pintu masuk keberangkatan internasional. Namun di bagian lain, di area kedatangan, sejumlah penumpang sudah mulai keluar. Gina, yang baru saja pulang dari Prancis, menyebut dirinya sempat tertahan kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan secara manual dilakukan oleh petugas imigrasi. Ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya. Sedangkan Nasir baru tiba dari Belgia mengaku kondisi ramai, sempat tertahan 1,5 jam. Katanya servernya bermasalah. Oke. Di imigrasinya atau di mana? Nah itu saya nggak tahu. Pokoknya pintu otomatis gate-nya itu yang sekian banyak itu nggak berfungsi. Tidak berfungsi. Makanya orang semua manual. Imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim lewat pernyataan resmi yang diterima. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Ya, melalui media sosial, Ditjen Imigrasi mengakui adanya gangguan pada server Pusat Data Nasional. Gangguan terjadi sejak Kamis malam dan hingga kini masih dalam perbaikan. Hingga kini pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait server Pusat Data Nasional Kominfo yang down, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar keamanan cyber, sekaligus pimpinan Lembaga Riset Keamanan Cyber Sistrek, Bang Pratama Persada. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Mas Tama. Mas Tama, ini bagaimana nih melihat sistem PDN Kominfo ini down? Apa yang terjadi kira-kira menurut Mas Tama? Iya, jadi kalau melihat lamanya sistem ini down begitu ya, saya pikir ini bukan lagi disebabkan gangguan teknis, misalkan gangguan listrik atau gangguan sistemnya atau apapun lah itu gitu, karena nggak akan selama ini gitu. Jadi kalau menurut saya, walaupun belum terkonfirmasi ya gitu dari pengalaman kami di Cisrek gitu, kalau lebih dari 20 jam menurut saya ini kena serangan yang serius gitu. Nah, serangan yang serius itu biasanya saat ini trennya ransomware gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan benar Pusat Data Nasional ransomware, artinya sistem yang dimiliki instansi pemerintah kita yang menyimpan datanya di Pusat Data Nasional ataupun kementerian lain gitu selain imigrasi yang menyimpan datanya di Pusat Data Nasional, ada kemungkinan data mereka juga ikut terserang gitu. Nah, ini perlu kerja keras yang cukup berat gitu, karena saya yakin ada ribuan VM virtual mesin di sana gitu di Pusat Data Nasional yang mungkin terdampak serangan pertas ini. Oleh karena itu langkah-langkah mitigasi memang harus segera dilakukan. Nah, mengingat bahwa ternyata sistem yang dimiliki oleh imigrasi itu sistem backup-nya juga tidak jalan begitu di Pusat Data Nasional ini, sistem backup-nya nggak jalan, karena kalau jalan begitu kena serangan sistem server utamanya mati, langsung up lagi tuh dengan sistem backup-nya. Ternyata kan enggak, butuh waktu sampai puluhan jam, sampai sekarang juga masih belum up gitu. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya
sebenarnya kita harus belajar gitu. Kalau kita membuat sistem yang tersentral, sistem yang terpusat, apalagi ini sistemnya levelnya adalah untuk negara gitu ya, saya pikir kita harus lebih serius memikirkan keamanannya. Karena dengan adanya serangan seperti ini gitu, dengan adanya kelumpuhan sistem seperti ini, yang dirugikan sudah pasti adalah masyarakat gitu. Nah, ketika kerugian itu dialami oleh masyarakat, harusnya penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab terhadap sistem yang terganggu ini harusnya bertanggung jawab juga gitu. Nah, saya nggak tahu tuh nanti bagaimana sistemnya, karena ternyata undang-undang pelindungan data pribadi kan juga belum aktif gitu, sehingga ketika terjadi peretasan seperti ini dan ada potensi nanti misalkan data pribadi masyarakat ikut bocor gitu, belum ada sanksinya gitu, Mas Samuel. Oke, berarti ini yang bertanggung jawab kira-kira Kominfo seperti itu ya, Mas Tama? Nah, ini harus dicari nih, makanya harus segera lakukan digital forensik dan lakukan audit. Ini salahnya di mana nih? Karena yang mengelola server ini, walaupun pengendali datanya Kominfo, tetapi yang melakukan itu kan pasti ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Ada perusahaan pihak ketiga yang mengelola server ini, begitu, yang mungkin karena kelalaiannya terkena ransom gitu, sehingga menyebabkan sistem di dalamnya lumpuh gitu. Nah, ini kan sebenarnya akibat dari penyatuan data gitu dalam satu tempat gitu yang tidak dilengkapi keamanan yang cukup. Oke. Sebenarnya maksudnya sih baik kalau menurut saya, Pak Presiden Jokowi membuat Perpres satu data Indonesia, karena data-data di Indonesia pemerintah ini memang acak adil gitu, nggak sinkron antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu buatlah Perpres ini yang akhirnya dilanjutkan dengan membuat pusat data nasional ini. Nah, pusat data nasional inilah walaupun dibilang pusat data nasional sementara, tetapi pengamanannya pun harus maksimal, karena data yang disimpan di dalamnya itu bukan main-main, bukan data yang juga sementara, itu adalah data real, data live yang digunakan untuk melayani masyarakat gitu. Jadi nggak ada pembedaan pusat data nasional atau pusat data nasional sementara, itu nggak boleh dibedakan, pengamanannya harus maksimal mungkin. Oke, rencananya kan kalau nggak salah 4 kota, dan yang ini masih di tempat sementara seperti itu. Mas Tama mengatakan bahwa sebenarnya memang bagus kalau dijadikan dalam satu kasarnya mungkin server kali ya, Mas Tama ya, bank data lah seperti itulah ya. Tapi dengan 4 kota ini seharusnya seperti apa treatmentnya? Apakah harus dipisah-pisah berdasarkan klasifikasinya atau bagaimana, Mas Tama, biar bisa meminimalisir kerugian kalau terjadi ransomware seperti ini? Iya, jadi kan kalau kita melihat data center itu kan besar ya, dia bisa melayani banyak institusi sekaligus. Tadi saya bilang ada ribuan, udah pasti ini pusat data nasional ini, server-server, baik itu server secara fisik atau server virtual yang digunakan oleh pemerintah. Harusnya dengan semakin banyak data center, semakin banyak pusat data nasional, itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Karena kalau misalkan satu tempat mengalami serangan atau satu tempat mengalami amit-amit ya, misalkan kejadian bencana alam begitu, yang lainnya tetap live gitu, sehingga tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. Harusnya bagus, tapi akan jadi bencana besar kalau misalkan pengamanannya tidak baik, pengamanannya tidak maksimal. Yang dulu hacker ini ketika Iya. Halo? Iya. Ya, yang dulu ketika hacker ini, ketika melakukan peretasan per institusi itu hanya institusi tersebut yang terkena gitu, sekarang dia bisa melakukan sekaligus ke banyak institusi di satu tempat saja. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi semakin kita menyatukan data, semakin kita membuat pusat data nasional ini harus semakin maksimal pengamanan yang harus kita lakukan. Jadi biasanya adalah ternyata itu kurang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Karena apa? Karena ternyata masih bisa diretas. Kemudian juga ternyata ketika desain masalah keamanannya tidak melibatkan badan siber dari negara gitu. Nah, ini kan agak aneh gitu. Kita mau bikin suatu sistem yang nanti semua data masyarakat kita, data pemerintahan kita semuanya masuk ke situ, tapi tidak dilengkapi dengan keamanan yang maksimal gitu. Nah, ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai nanti pusat data nasional yang benerannya gitu, yang akan disahkan atau diresmikan tanggal 17 Agustus 2024 itu juga bermasalah. Kalau bermasalah, aduh, berapi. Ini baru data imigrasi ya gitu, belum data-data lain. Misalkan kalau nanti data perbankan juga disatukan
kan gitu, server-server jadikan satu gitu. Waduh, kita punya duit nggak bisa ambil duit kita di bank nih kalau sistemnya rusak. Wah, gitu. bahaya juga berarti ya. Mas Tama, Iya, makanya pengamanan itu penting, jangan dianggap remeh gitu. Karena musuh kita saat ini bener-bener sudah luar biasa hebatnya mereka. Iya. Luar biasa. Plus lagi mereka sekarang menggunakan AI. Musuh kita itu udah rata-rata udah mesin gitu. Iya. Kita di sini masih bertahan. Oke, Gitu, berarti kita sudah masuk ya wilayah-wilayah cyber war lah seperti itu ya. Tapi Mas, jujur-jujuran aja, apakah memang pemerintah ini kurang mengapresiasi ini dalam hal pendanaan ya, dalam pengamanan data-data masyarakatnya? Ya iya dong, udah kelihatan jelas bahwa pemerintah kita saat ini tidak concern terhadap keamanan cyber, tidak concern terhadap perlindungan masyarakat. Contoh simpelnya adalah coba kita lihat Badan Siber Insani Negara gitu, bagaimana lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan cyber di Indonesia dikasih anggaran yang sangat minimal sekali gitu, yang untuk hidupnya aja susah itu Badan Siber Insani Negara gitu. Gimana mau nyuruh ngamanin seluruh Indonesia, gimana nyuruh ngamanin kementerian lembaga yang ada di negara kita gitu, nggak masuk akal gitu. Nah ini sudah kelihatan bahwa ternyata memang nggak terlalu serius negara kita ini ngurusi masalah ancaman cyber, padahal kita sudah tutup semuanya kan. Kita sekarang malam-malam pakai QRIS, semuanya pakai transfer, semuanya pakai digital gitu. Kalau sampai itu nanti nggak dijagain bener, selesai kita, habis kita. Di tahun 2007 itu pernah ada negara namanya Estonia. Itu negara hancur berantakan gitu, semua banknya hancur, semua fasilitasnya hancur gitu, infrastruktur kritisnya hancur gara-gara apa? Serangan cyber. Negara itu lumpuh selama 10 tahun. Orang punya duit di bank, dia nggak bisa ambil duitnya di bank karena semua data di bank mati, semua ATM mati. Kita beli di supermarket nggak bisa karena semuanya harus digital online gitu. Nah, jangan sampai kita ngalami seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil bahwa ketika kita tidak melakukan pengamanan yang cukup, sekarang ini bahaya karena semuanya go digital. Apalagi kemarin Pak Presiden baru meresmikan tuh Inagov kan, bagaimana kita mau menyatukan seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelayanan masyarakat mau berbasis elektronik. Gimana kita ngomongin masalah elektronik kalau misalkan security-nya nggak kita perhatikan gitu. Belum lagi kita ngomongin masalah judi online. Bagaimana sih bandar-bandar judi itu ternyata dengan mudahnya mereka menyewa pertas untuk melakukan peretasan ke website pemerintah yang sampai detik ini juga masih disusupi oleh judi online gitu. Nah ini hal yang menurut saya harus jadi perhatian sih Mas. Ya memang ada apa tuh namanya, asumsi, bukan asumsi tapi narasi bahwa ini kayak perlawanan dari para bandar judi online ketika usahanya mereka diganggu sama pemerintah. Tapi ya, tapi Mas Tama, ini kawan-kawan di Sisrek udah tahu belum ransomware kira-kira ada bocoran dari mana kira-kira? Kita sudah bisa ngira-ngira, tetapi kita nggak mungkin kita bisa menginformasikan begitu karena tetap kita harus menunggu dari Kementerian Kominfo untuk melakukan press release maksimal 3x24 jam. Kominfo harus memberikan informasi ini kepada masyarakat karena yang terdampak gangguan ini adalah masyarakat. Jadi maksimal 3x24 jam harus membuat laporan kepada masyarakat apa yang terjadi, kemudian bagaimana langkah mitigasinya, bagaimana mencegah kerugian lebih besar yang berdampak kepada masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau Kominfo tidak melakukan publikasi dalam waktu 3x24 jam, berarti Kominfo melanggar undang-undang tuh. Baik, jangan sampai data-datanya udah muncul duluan di dark web seperti itu ya Mas Tama ya. Ya benar, semoga enggak lah. Baik, terima kasih Mas Tama telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya dari kasus ini dan juga perbaikan dari sistem Pusat Data Nasional Indonesia. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, terima kasih.